Selamat pagi Bu Amel. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Bradley, Rizka, William, Winnie, dan Pradani akan menjelaskan mengenai perkerasan lentur. Baik, yang pertama pengertian perkerasan lentur. Perkerasan lentur itu adalah jenis perkerasan jalan yang memakai aspal sebagai bahan pengikat utamanya. Sesuai namanya lentur berarti perkerasan ini tuh memiliki sifat yang lentur atau bisa mengalami deformasi yang kecil saat diberikan beban, di mana bebannya ini dialirkan ke lapisan dasar atau subgrade secara berjenjang melalui beberapa lapisan, yaitu lapis permukaan, pondasi atas, dan pondasi bawah. Sifat perkerasan lentur ini elastis sehingga mengalami deformasi tanpa mengalami retak saat menahan beban kendaraan. Lalu berikutnya ada komponen perkerasan lentur. Yang pertama itu ada tanah dasar atau subgrade-nya. Nah, itu tuh permukaan tanah asli, baik dari hasil galian ataupun timbunan, yang dipadatkan dan menjadi dasar bagi perkerasan lainnya. Nah, kualitasnya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah dasar ini. Masalah yang sering muncul pada subgrade ini biasanya terkait dengan deformasi permanen akibat beban lalu lintas, sifat tanah yang bisa mengembang atau menyusut karena perubahan kadar air, serta daya dukung tanah yang tidak seragam pada kondisi lapangan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah lapis pondasi bawah atau sub-base course. Nah, itu terletak di atas tanah dasar dan di bawah lapis pondasi atau base-nya. Fungsi utamanya ini untuk membantu menahan dan menyebarkan beban roda, serta memungkinkan efisiensi material agar lapisan ini tidak perlu terlalu tebal. Nah, subbase ini juga berfungsi untuk menahan tanah dasar agar tidak bercampur ke lapisan pondasi, serta membantu proses pelaksanaan konstruksi, terutama jika daya dukung subgrade terlalu lemah atau kondisi lapangan membutuhkan penutupan tanah dasar lebih cepat. Biasanya material untuk subbase ini dapat berasal dari tanah lokal yang sifatnya lebih baik dari subgrade. Itu misalnya CBR lebih dari 20% atau PI-nya kurang dari 10%. Dalam beberapa kasus ini dapat distabilisasi menggunakan kapur atau semen agar lebih stabil. Nah, yang ketiga itu ada lapis pondasi atau base course. Jadi lapis pondasi ini itu adalah lapisan perkerasan yang letaknya itu di bawah surface atau lapisan permukaan dan di atas subbase tadi. Nah, fungsi dari lapisan pondasi ini adalah sebagai lapisan struktural utama untuk menahan beban kendaraan. Nah, material yang digunakan pada base course ini itu harus kuat dan tahan lama serta memenuhi persyaratan. Nah, bahan yang digunakan antara lain itu ada batu pecah, kerikil pecah, atau tanah yang distabilisasi. Umumnya dengan karakteristik CBR lebih dari 50% dan PI di bawah 4%. Yang keempat ada lapis permukaan atau surface course. Jadi surface course ini itu adalah lapisan yang paling atas yang langsung bersentuhan dengan roda kendaraan. Lapisan ini tentunya harus mampu menahan beban lalu lintas dan berfungsi sebagai lapisan terapat air untuk melindungi lapisan yang di bawahnya dari kerusakan akibat cuaca. Juga berperan sebagai lapisan aus atau wearing course. Nah, material ini mirip dengan base course, namun spesifikasinya tentu harus lebih tinggi. Aspal yang digunakan pada lapisan permukaan adalah lapisan kedap air, sekaligus memberikan kontribusi tegangan tarik sehingga daya dukung terhadap beban kendaraan meningkat. Ini adalah gambar strukturnya. Yang pertama tadi ada dari tanah dasar, lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi, dan lapis permukaan.
Selanjutnya, kelebihan dari perkerasan lentur. Yang pertama terdiri dari beberapa lapisan di atas tanah dasar yang dipadatkan. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, lapisan ini meliputi lapisan permukaan, pondasi atas, pondasi bawah yang berfungsi menyebarkan beban kendaraan ke dasar tanah. Lalu yang kedua ada fleksibilitas terhadap deformasi dan penyesuaian terhadap beban lalu lintas. Karena sifatnya lentur, perkerasan ini dapat menyesuaikan bentuk tanpa retak besar saat menerima beban dinamis dari kendaraan. Yang ketiga, cocok untuk lalu lintas ringan hingga sedang. Karena lebih rentan terhadap deformasi, maka perkerasan ini lebih disarankan untuk lalu lintas ringan hingga sedang dan tidak bisa untuk beban berat secara terus-menerus. Yang keempat, mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan. Perkerasan lentur lebih cepat diperbaiki dibandingkan perkerasan kaku atau regrid pavement, sehingga cocok untuk jalan dengan kebutuhan pemeliharaan rutin. Yang terakhir, biaya konstruksi awal relatif lebih rendah. Dibandingkan dengan perkerasan kaku, biaya awal pembangunan perkerasan lentur lebih ekonomis, meliputi umur layanan bisa lebih pendek. Baik, sekarang adalah kekurangan perkerasan lentur. Yang pertama adalah umur layanan lebih pendek dibanding perkerasan kaku. Perkerasan lentur lebih cepat mengalami kekausan dan deformasi, terutama jika terkena beban berat secara berulang. Yang kedua adalah sensitif terhadap suhu dan cuaca ekstrim. Aspal dapat melunak saat panas atau retak saat dingin, mempengaruhi kenyamanan dan daya tahan jalan. Yang ketiga, memerlukan pemeliharaan rutin. Untuk menjaga performa dan keselamatan, perkerasan lentur harus sering diperiksa dan diperbaiki. Yang terakhir itu kurang cocok untuk lalu lintas berat. Jalan dengan volume kendaraan berat seperti truk kontainer lebih cocok menggunakan perkerasan kaku. Ya, itu referensi dan terima kasih.